Kevin Dix cetak rekor gila di FC Copenhagen setelah buat gol melalui titik penalti lawan Real Betis. Mads Hilgers mendapatkan pujian dari media Belanda setelah tampil bagus melawan Lazio, walaupun FC Twente kalah 2-0. Berikut adalah berita selengkapnya. Calon pemain timnas Indonesia Kevin Dix menyelamatkan timnya FC Copenhagen dari kekalahan saat melawan Real Betis pada matchday kedua Europa Conference League, Jumat 25 Oktober 2024. FC Copenhagen yang dibela oleh Kevin Dix melakoni laga tandang ke markas Real Betis di Stadion Benito Villamarin. Tim tuan rumah langsung unggul di menit ke-8 lewat gol Abde Ezalzouli setelah tendangan kerasnya dari luar kotak penalti menipu kiper Copenhagen, Nathan Trott. Butuh waktu cukup lama untuk FC Copenhagen bisa menyamakan kedudukan. Pada menit ke-77, pemain Real Betis melakukan pelanggaran di kotak penalti terhadap Kevin Dix dan wasit memberikan hadiah penalti untuk FC Copenhagen. Eksekusi penalti itu sendiri diambil langsung oleh Kevin Dix. Sepakan penalti kaki kanan Dix ke sisi kiri gawang Real Betis mengelabui kiper Adrian yang bergerak ke sisi kanan. Di laga ini, Kevin Dix juga mendapat kartu kuning di menit akhir pertandingan. Skor 1-1 bertahan hingga akhir babak kedua dan membuat FC Copenhagen sukses mencuri poin di markas Real Betis. Gol penalti ke gawang Real Betis membuat Kevin Dix total telah mencetak 16 gol dan 18 assist untuk FC Copenhagen dari 145 pertandingan di semua kompetisi. Gol penalti itu juga menjadi sejarah tersendiri di FC Copenhagen. Kevin Dix satu-satunya pemain yang mencetak 10 gol penalti dari 10 kesempatan, alias sempurna. Artinya Kevin Dix tidak pernah gagal dalam mengeksekusi penalti saat membela FC Copenhagen. Luar biasa banget nih Sobat Garuda, bisa jadi eksekutor penalti untuk skuad Garuda ke depan. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis pendapat kalian di komentar. Sementara itu, proses naturalisasi Kevin Dix masih berjalan sesuai prosedur. Bek berusia 29 tahun itu sebelumnya menyatakan siap mengubah status kewarganegaraannya demi membela timnas Indonesia. Hanya saja, peluang Kevin Dix untuk bisa bermain melawan Jepang maupun Arab Saudi terbilang cukup berat. Hal tersebut diungkapkan anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga yang berkaca dengan kondisi pemerintahan era Prabowo Gibran yang baru saja berjalan. Teman-teman kan tahu, pemerintahan masih baru. Ini kabinet juga berubah, nomenklatur kabinet juga berubah. Kemenkumham tadinya 1 jadi 3 kementerian. Jadi semua lagi konsolidasi kementeriannya, ungkap Arya Sinulinga. Komisi DPR RI juga baru saja terbentuk. Berubah semuanya, bergeser. Jadi sepertinya kalau untuk ngejar sekarang, kita ayo cepet-cepet kan lucu juga. Jangan segitu-gitunya juga lah, ungkap Arya menambahkan. FC Twente harus mengakui keunggulan Lazio dengan skor 2-0 dalam pertandingan UEFA Europa League 2024 yang berlangsung di Stadion De Grolschveste, Jumat dini hari. Lazio langsung mengambil kendali permainan setelah kiper Twente, Lars Unnerstall, mendapatkan kartu merah pada menit ke-19 akibat pelanggaran terhadap Bulaidia di luar kotak penalti. Dengan keunggulan jumlah pemain, Lazio mencetak gol pertama di menit ke-35 melalui Pedro Rodriguez yang memanfaatkan umpan Matias Vecino. Meski kekurangan pemain, Twente tetap berusaha memberikan perlawanan, terutama melalui pertahanan solid yang dipimpin oleh bek timnas Indonesia, Mads Hilgers. Lazio terus mendominasi, namun baru bisa menggandakan keunggulan di menit ke-87 lewat gol Gustav Isaksen. Media sepak bola Belanda, Football Premier, memberikan nilai 7 untuk Hilgers, menyoroti perannya yang signifikan dalam memperkuat pertahanan Twente setelah timnya bermain dengan 10 orang. Hilgers bekerja keras, sempat membahayakan lawan, dan secara defensif mampu menjalankan tugasnya dengan baik,
tulis media tersebut. Penampilan bek timnas Indonesia, Mads Hilgers dipuji karena dinilai mampu menjaga pertahanan Twente meski dalam tekanan besar setelah kiper utama mereka diusir dari lapangan. Setelah kartu merah Honor Stall, Hilgers harus bekerja lebih keras, tetapi ia berhasil menjalankan perannya dengan baik. Di akhir pertandingan, ia sempat terlihat seolah-olah menyebabkan penalti, namun sebenarnya ia hanya memainkan bola, tulis Voetbal Primeur menyanjung.